Sobat K, kejadian gawat darurat terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Gak cuma membutuhkan penanganan yang tepat, tapi juga harus tepat dan akurat. Kali ini di BTS Berbagi Tips Sehat kita akan mengetahui lebih pasti emergency call, penanganan tepat untuk kegawat daruratan dan trauma. Di studio sudah hadir Dr. Gracicia Manegeng, saya nggak salah baca namanya ya? Betul, Mas Iksan. Betul ya. Direktur Pelayanan Medis Siloam Hospitals Jember dan Dr. Yoki Citra Perwira, Kepala IGD Siloam Hospitals Jember. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kabar baik dokter ya? Sehat selalu. Baik. Sehat ya, saya tuh dari kemarin tuh pengen ke Siloam buat vaksin booster yang kedua. Belum nih Mas Iksan. Masih belum, karena udah tanggal 24 kan kemarin kita udah mulai ya. Udah bisa ya bisa, untuk yang udah. Ini ya masyarakat umum ya. Sebelumnya kan nakes. Nah, karena udah waktunya bisa nih, cuman kayaknya waktu masih sulit banget kita kompromian ya. Gampang deh, nanti bisa saya info deh. Oh gitu ya, boleh ya nanti ya. Oke. Makanya Sobat Kema sekarang tuh kita udah bisa mulai vaksin booster yang kedua. Kita bisa juga langsung datang ke Siloam Hospital. Hari ini kan juga ada ya kabarnya. Betul. Kok tahu sih Mas Iksan? Iya hari dong, ini ada? update terus dong saya tuh kalau udah nyalain notifnya Instagramnya Siloam. Biasa Waduh, mantap. kami update di Instagram juga soalnya. Siap. Oh besok ada juga nih? Besok coba ya saya cek. Tadi maksudnya kami biasa update di Instagram juga kalau ada vaksin gitu. Ya. Siap. Nah, soalnya saya tuh suka banget disuntik dok, tapi suntik vaksin. Meskipun kalau disuntik tuh saya pasti takut mau ngelihat jarumnya, tapi itu menjadi salah satu hal yang biasanya saya suka ketika disuntik karena untuk menjaga kekebalan tubuh, ya kan? Sekarang juga kita masih di masa untuk terus memperkuat imun Sobat K, makanya Anda bisa langsung vaksin booster. Baiklah, karena kita hari ini bahas tentang kondisi gawat darurat ya, soal emergency call. Jadi kalau misalkan Sobat K punya pertanyaan nih, langsung aja WhatsApp ke 0811 378 1029. Nanti bakal dijawab langsung sama Dr. Yogi dan Dr. Grace sore hari ini. Kita ke kondisi gawat darurat dulu nih. Menurut medis seperti apa sih dok? Oke, kalau gawat darurat itu sebenarnya artinya cukup banyak ya. Jadi secara awam itu seseorang yang emang membutuhkan tindakan segera. Kalau misalnya dia telat, bisa mengancam nyawanya atau kerusakan organnya itu sendiri, gitu. Baiklah. Mungkin bisa saya tambahkan juga ya, banget. Mas Irsan. Jadi kalau di medis itu kondisi gawat darurat ini kami bedakan. Jadi ada gawat darurat airway, gitu ya. Jadi jalan nafas. Jadi mungkin orang yang tersedak. Jadi atau kemasukan satu sehingga menyebabkan jalan nafas tersebut agak tertutup. Nah itu juga kondisi yang mengancam nyawa. Kami golongkan tuh kondisi gawat darurat. Atau yang mengganggu pola pernafasan breathing. Jadi misalnya nih pasien dengan kondisi masalah di jantung, lalu kayak kalau orang awam bilang mungkin paru-parunya kepenuhan air gitu ya karena masalah jantung. Nah kita bilang itu gangguan dari breathing, itu juga suatu kondisi gawat darurat. Atau gangguan sirkulasi yang menyebabkan misalnya orang datang dengan kondisi trauma, perdarahan banyak, tekanan darahnya turun. Nah kita bilang itu gangguan gawat darurat di bidang sirkulasi. Atau yang terakhir misalnya kondisi gawat darurat di bidang disability. Jadi kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien itu datang kalau misalnya nggak dapat penanganan cepat nih, dia bisa mengalami gangguan kayak kelumpuhan. Itu biasanya kondisinya stroke gitu ya. Itu memang ada golden period gitu, kita bilang itu kondisi gawat darurat. Jadi gangguan airway, breathing, sirkulasi atau menyebabkan disability gitu. Dan itu kalau misalnya kan ada banyak orang tuh pingsan, itu juga bisa termasuk dalam kegawat daruratan gitu. Iya. Kalau misalnya stroke juga, kadang kan orang bilang stroke itu udah nanti kalau misalnya udah stroke tiba-tiba nggak sadarkan diri dibiarin sampai bangun. Iya, langsung aja bisa bawa langsung ke IGD terdekat atau ke rumah sakit terdekat karena kan mereka punya golden period sekitar 4 jam, jadi harus dapat penanganan. Wah gitu. Itu dia Sobat K, kadang-kadang kita mungkin menyepelekan ya kondisi seseorang ketika mereka itu pingsan paling cuma digosok-gosokin aja pakai ini minyak kayu putih. Seringnya kayak gitu. Atau pakai pakai yang wangi-wangian gitu biar mereka bisa bangun sendiri. Padahal itu semua bisa memicu kondisi gawat darurat ya dok ya. Itu salah satu potensi ya. Jadi nggak selalu pasien tidak sadar itu selalu stroke ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah punya awareness nih.
Kalau pasiennya ini kerabat kita nggak sadar, mungkin segera kita bawa ke emergency supaya bisa di-assess lebih lanjut ya. Kita cek dari mana penyebab nggak sadarnya. Karena kan kita khawatir ya tiba-tiba ternyata ada potensi-potensi resiko-resiko yang kita nggak tahu ya dok ya di situ ya. Nah tadi sempat disebutkan sama dokter Yogi nih kalau kondisi gawat darurat itu ada golden period-nya. Nah, mungkin boleh dong dijelasin keadaan apa saja yang udah masuk golden period ini? Maksudnya yang tadi itu golden period itu stroke-nya. Iya, khusus di stroke itu ada golden period ya. Jadi 4 jam kan kalau orang awam tuh stroke itu pada beberapa ada yang nggak tahu ya. Jadi kita bisa melihatnya dengan singkatan FAST atau FAST. Jadi kita F-nya itu face, artinya wajah. Kita bisa lihat dari sudut sisi wajah kita, apakah itu miring ke kiri atau mencong gitu ya. Kemudian dari arm itu misalnya tangan. Nah, tangannya itu apakah lemah sesisi tubuh atau lumpuh, nggak bisa digerakkan, itu salah satunya. Kemudian S itu speech. Misalnya kayak kita berbicara kan biasanya nih artikulasinya jelas. Iya. Jadi kalau misalnya orang terkena stroke itu selain wajah sama tubuhnya itu lemah, artikulasi juga nggak jelas, ibaratnya kayak apa ya? Pelo ya, cadel gitu ya. Iya, cadel itu salah satu gejala juga. Kemudian T-nya itu apa? Timing waktunya. Jadi sebelum 4 jam pertama kali serangan itu kurang dari 4 jam itu harus segera dibawa ke IGD. Karena apa? Kalau misalnya kurang dari 4 jam itu kita bisa untuk mengurangin atau untuk cedera kerusakan otak yang lebih berat lagi itu bisa dikurangin gitu. Jadi dan pemulihan juga bisa lebih cepat ya. Nah itu dia. Jadi kita harus ingat fast. Memang tindakan harus cepat ya. Fast itu tadi ya. Mulai dari face-nya kita lihat wajahnya ada mencong atau enggak. Kemudian arm dari tangan ini ya dok ya tadi ya. Speech cara berbicaranya apakah masih jelas nih artikulasinya. Kemudian timingnya jangan sampai lebih dari 4 jam itu tadi ya. Kadang-kadang kalau misalkan lebih dari 4 jam itu bisa memicu kondisi kronis atau bagaimana itu dok? Nah sebenarnya kalau mengenai 4 jam ini ini khususnya ya untuk kita bilang kalau ini spesifik stroke ya pada akhirnya ya. Jadi kalau stroke itu ada stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Untuk stroke yang disebabkan karena penyumbatan yaitu berkurangnya aliran darah di otak akibat penyumbatan. Kalau misalnya seseorang itu datang dalam waktu kurang dari 4 jam, maka masih ada satu metode atau pengobatan khusus yang bisa diberikan dalam periode itu. Jadi fungsinya untuk meluruhkan penyumbatan tersebut gitu. Tapi begitu sudah lewat dari 4 jam, maka obat tersebut sudah nggak bisa diberikan. Kenapa? Karena ada potensi yang lain yang ada resiko-resiko yang lain yang terjadi kalau misalnya obat tersebut diberikan. Ada resiko-resikonya. Oleh karena itu sebenarnya sebaiknya kita mengejar waktu itu gitu untuk dapat outcome yang lebih bagus. Jadi setelah pulih pun harapannya setelah bisa dapat obat ini maka ada pemulihannya bisa lebih baik, mengurangi kecacatan gitu ya, outcome pasiennya lebih baik. Baiklah, gitu. Perlu dicatat nih Sobat K, fast ya, jangan sampai kelupaan. Pokoknya ketika ada kondisi gawat darurat yang dialami oleh orang di sekitar Anda, langsung melakukan penanganan dan bisa langsung hubungi layanan emergency di rumah sakit. Kalau kita ngomongin soal gawat darurat, di rumah sakit itu ada IGD, ada UGD. Iya. Ini yang kadang-kadang orang itu bingung. Masih bingung ya? Iya, saya juga belum bisa bedain ini, takutnya salah masuk. Iya sih. Rancu ya gitu ya. Gimana sih sebenarnya perbedaannya? Baik. Jadi kalau misalnya IGD itu kan instalasi gawat darurat, sementara kalau UGD unit gawat darurat. Kalau instalasi gawat darurat itu lebih cakupannya itu sedikit lebih luas. Jadi bukan hanya untuk diperuntukkan dokter umum saja, tapi dokter spesialis juga ada di situ. Standby di standby sana. Ya. Jadi orang-orang yang emang butuh yang memang kriteria gawat darurat yang mengancam nyawa, yang butuh tindakan segera, itu dokter spesialis bisa masuk langsung untuk melihat pasiennya. Sementara kalau di UGD itu unit gawat darurat itu hanya untuk dibutuhkan dokter umum saja. Jadi unit istilahnya itu kayak departemennya itu lebih kecil, lebih sempit aja. Ya, tapi mungkin note-nya adalah untuk pasien dengan kondisi gawat darurat
bisa datang ke UGD atau IGD. Oke, yang penting segera datang iya, ya ke kondisi ke unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Iya. Pasti bakal diarahin juga ya dok ya. Kalau ternyata mungkin dia butuh penanganan yang di IGD-nya ya. Asal kita jangan asal aja di rumah aja kita betul, jangan dibiarkan aja. Jadikan rumah itu sebagai UGD atau IGD sendiri gitu kan. Betul, masuk ke sana. Mentang-mentang kadang kita udah punya Google sekarang. Iya, kadang-kadang cari pengobatan sendiri nih. Takutnya nanti malah salah nih penanganannya nggak tepat dengan kondisi pasien kan. Betul banget. Sebenarnya nggak ada ini juga ya, nggak ada masalah juga ya antara UGD atau IGD. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, skop yang lebih luas itu di IGD ya, langsung ada dokter spesialis yang akan menangani. Sementara kalau untuk UGD untuk dokter umum. Dan semua pasien bisa dilayani di sana ya dok ya? Betul. Bisa pasti ya. Siapa aja boleh datang. Siapa aja boleh. Asalkan kalau bisa kita sehat terus sih, tapi harapannya ya. Lagi sakit. Makanya Sobat Kay, jangan sampai Anda tiba-tiba udah terserang penyakit baru datang ke rumah sakit. Dari sekarang udah bisa mulai langsung lakukan medical check up. Ini penting banget ya kita secara persiapan ya tubuh kita itu kan harus kita cek-cek terus ya selama ini mungkin aktivitas yang kita lakukan, kemudian apa yang kita konsumsi itu semua akan berpengaruh pada kehidupan kita nanti ya dok ya. Makanya sangat penting banget nih Sobat Kay, Anda bisa langsung melakukan medical check up terlebih dahulu karena kita kan nggak kepengen melakukan pengobatan. Tapi kalau mungkin ada saudara atau mungkin ada kerabat-kerabat Anda yang mengalami gangguan kesehatan, langsung Anda arahkan ke Siloam Hospitals Jember di Kompleks Lipo Plaza, Jalan Gajah Mada, nomor 104. Iya. Oke, mantep banget. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @siloamjember. Anda juga bisa mendapatkan banyak sekali informasi di sana. Nanti kita akan balik lagi, bahas lagi soal layanan gawat darurat ini. Silakan Sobat Kay bisa tanya-tanya langsung ke WhatsApp 0811 378 1029. Masih di BTS Berbagi Tips Sehat, kita mengetahui lebih pasti tentang emergency call, penanganan tepat untuk kegawat daruratan dan trauma. Sore hari ini silakan Anda bisa tanya-tanya langsung ke WhatsApp 0811 378 1029 atau DM ke Instagram Kay Radio @Radio Jember. Kita ke pertanyaan yang udah masuk dari tadi di DM Instagram nih dok. Gimana menangani orang dalam keadaan gawat darurat sebelum dibawa ke rumah sakit atau Fasiankes, semisal dalam kondisi yang genting? Saya dulu nih dok. Oke. Baik first ya. Sebenarnya kegawat darurat tentu ada banyak ya. Salah satu contohnya yang paling sering itu kecelakaan. Kecelakaan itu jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengalami suatu kecelakaan dan pasiennya itu masih di tengah jalan, jadi kita pertama itu kita pindahkan dulu pasiennya ke tempat yang aman, itu ke pinggir jalan. Kemudian jangan lupa satu lagi, langsung telepon call center, misalnya call center ambulan atau rumah sakit terdekat. Kalau misalnya kita mau, itu juga sebenarnya kalau kita udah nelpon itu juga udah salah satu tindakan yang emang sebelum ke rumah sakit itu udah suatu tindakan yang emergency itu. Oke, jadi memang tidak kita lakukan sendiri ya? Iya, tetap kita harus telepon juga sih, gitu. Baiklah. Baik, mungkin saya tambahkan juga nih ya, Mas Iksan. Jadi penanganan kegawat daruratan itu akan sangat spesifik tergantung kondisi kegawat daruratannya seperti apa. Kalau misalnya nih, kondisi kegawat daruratannya adalah serangan jantung, itu memang secara awam tidak ada yang bisa dapat dilakukan sebelum datang kecuali sesegera mungkin datang ke rumah sakit, atau kalau memang pasien tersebut adalah pasien yang rutin mendapatkan obat nitrogliserin ya, atau obat mungkin awamnya Sedokat atau ISDN, itu bisa diminum untuk membantu membuka aliran darah kayak gitu. Atau misalnya pasien datang dengan kondisi perdarahan misalnya karena terkena pisau atau apa. Nah, yang bisa dilakukan adalah mengurangi perdarahan dengan memberikan tekanan di bagian proksimal atau bagian sebelah atas dari area yang terluka. Jadi penanganan kondisi emergensi itu akan sangat tergantung kondisi seperti apa yang dihadapin gitu. Gitu sih. Yang mungkin pasti juga harus telepon layanan emergency ya. Nah, terutama mungkin untuk ini ya, highlight-nya adalah untuk yang kondisi kecelakaan atau jatuh dari ketinggian, di mana pada saat awal ketika kita memindahkan seseorang yang jatuh atau kecelakaan tersebut itu pun membutuhkan cara khusus. Jadi misalnya kadang-kadang asal aja nih pasien ini ditarik sehingga malah hanya menyebabkan cedera yang lebih berat. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu segera penanganan
mungkin dibantu, kayak misalnya contohnya di tengah jalan harus dipindahkan secara hati-hati dan serentak nih. Kalau misalnya kita khawatir cedera di area tulang belakang gitu ya, dipindahkannya secara serentak untuk menghindari adanya gangguan alignment gitu ya dari tulang belakang yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan outcome-nya juga beda gitu. Baik, membantu ya jawabannya Sobat K. Kalau misalnya masih ada yang janggal ditanyain lagi langsung sore hari ini. Ya. Terus aku tuh jadi inget cerita temen yang pas masuk IGD, dia tuh lihat ada garis berwarna di lantai ruangannya. Betul. Dia nanya ke saya, ya dikira mungkin penyiar itu tahu segalanya ya. Padahal penyiar itu sama kayak rocker sebenarnya, juga manusia. Iya kan, rocker juga manusia, gitu loh. Jadi apakah ada maksud tertentu dok dari garis-garis yang ada di lantai rumah sakit di IGD itu? Baik, sebenarnya ada di IGD itu kan ada 3 warna garis ya, sebenarnya 4. Jadi yang pertama itu warna merah, kedua kuning, kemudian hijau, yang ketiga, kemudian yang keempat itu hitam. Oke. Jadi kalau misalnya warna merah itu artinya suatu. Bukan merah itu berani ya dok ya? Bukan. Atau warnanya partai politik. Jadi merah itu artinya suatu kondisi yang emang mengancam nyawa dan perlu tindakan segera. Dan itu timingnya 0 menit. Jadi segera. Kemudian kalau yang warna kuning itu artinya dia itu perlu tindakan juga, cuman dia bersifat urgent, ya? Tidak mengancam nyawa, tapi bisa merusak organ, kayak gitu. Kemudian kalau yang kuning itu tidak gawat darurat, yang hijau ya, hijau itu tidak gawat darurat, jadi timingnya bisa lebih agak sedikit lama. Ya. Kemudian kalau yang hitam, yang keempat, yang terakhir itu pasien yang sudah meninggal, jadi dia masuk triase hitam, kayak gitu. Mungkin penting saya tambahkan juga nih Mas, kadang-kadang nih masyarakat kan memang yang namanya emergency UGD atau IGD itu bebas, semua orang bisa masuk nih. Tetapi ketika ada pasien yang datang dalam kondisi triase merah atau yang gawat darurat atau mengancam nyawa, maka dan triase hijau datang atau triase kuning datang, maka otomatis kami sebagai tim medis akan melakukan prioritas mana dulu nih yang harus ditangani. Maka ya pasti yang akan jelas ditangani lebih dulu adalah triase merah gitu ya. Kecuali kalau memang tim medisnya jumlahnya cukup banyak, maka kita bisa membagi alokasi sumber dayanya ya. Jadi kita merah dan kuning bisa kita tangani simultan. Tapi ketika harus karena suatu kondisi di mana pembagian tim medis antara yang datang dengan yang tersedia berbeda, maka otomatis prioritas itu perlu dilakukan gitu. Jadi yang pasti yang merah lebih dahulu, atau antara kuning dengan hijau pasti yang kuning lebih didahulukan dan sebagainya. Jadi garis-garis itu namanya triase. Betul, garis triase. Ya, garis triase. Garis triase itu Sobat K, mulai dari merah, kuning, hijau dan hitam. Dan dari situ tim medis akan mengarahkan ya. Iya, ada ruangannya sendiri-sendiri nih. Ruangan triase merah, triase kuning, triase hijau, dan lain sebagainya nih. Kalau kondisi rumah sakit kebanjiran pasien gitu? Nah, pada saat kondisi ketika itu saya bilang, jadi ketika kondisi di mana yang dibutuhkan sumber daya kebutuhannya banyak, tapi sumber daya medisnya ini terbatas, maka kami harus melakukan proses triase. Jadi kita pisahkan mana pasien yang termasuk kondisi gawat darurat atau triase merah, kami arahkan ke ruangan resusitasi kalau di Siloam. Kemudian triase kuning kami arahkan ke ruang khusus, triase hijau juga kita pilahkan gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin soal kondisi gawat darurat ya, ada salah satu penyakit yang ini mungkin boleh kita highlight juga ya sore hari ini ya dok ya, yaitu stroke nih. Nah, soal triase untuk pasien stroke nih gimana nih dok? Baik, jadi kalau stroke itu termasuk dalam triase merah kalau dia datang dalam waktu yang ini ya awal, kurang dari 4 jam. Pasti kalau kami harus prioritaskan. Kenapa? Karena di stroke itu ada namanya golden period. Kemudian dan golden periodnya kalau stroke itu penyumbatan itu kurang dari 4 jam. Maka dan karena kita ini kan nggak tahu nih, pasien awal datang kan pasti nggak bawa hasil CT scan yang bisa menunjukkan ini perdarahan atau penyumbatan, sehingga semua pasien yang datang dengan gejala kelemahan sisi tubuh, bicara pelo atau wajahnya pencong gitu ya, maka asimetris, maka pasti kami akan anggap itu sebagai pasien dugaan stroke, dan kami kalau di Siloam kami akan melakukan
paging code S. Jadi code S itu adalah sistem paging, sistem komunikasi di Rumah Sakit Siloam yang fungsinya untuk membuat unit-unit terkait yang misalnya ini adalah suatu kasus stroke, kasus dugaan stroke, dan dari asesmen singkat oleh dokter emergensi dilihat, oh ini kelihatannya mengarah ke stroke, cuman kita belum tahu stroke perdarahan atau stroke penyumbatan, maka kami akan alertkan radiologi, kami alertkan laboratorium untuk infokan bahwa ini ada pasien dugaan stroke, tolong diprioritaskan penanganannya. Diprioritaskan masuk ke ruang CT scan, hasil lab harus dipercepat. Dan itu kami lakukan sistem informasi dengan kami paging di seluruh rumah sakit, paging code S. Jadi itu sistem prioritas di kami. Kenapa kok stroke termasuk kondisi gawat darurat? Karena ingat tadi di awal kondisi gawat darurat itu adalah gangguan pada ancaman airway, jalan nafas, breathing, sirkulasi maupun disability. Nah, stroke ini masuk dalam kriteria yang disability. Gitu. Mau nambahin mungkin dokter? Kalau tadi kan nambahin aja ya yang tentang hot stroke ya. Jadi setiap pasien yang emang udah gejala tadi yang saya bilang FAST tadi itu, maka kita punya target di IGD itu dalam waktu 45 menit itu pasien harus sudah dilakukan CT scan kepala. Dan hasil gitu. sudah jadi ya? Ya sudah jadi. Jadi kita bisa mengetahui apakah itu stroke-nya bagaimana, perlukah tindakan hanya terapi obat-obatan atau tindakan pembedahan dari dokter spesialisnya, begitu. Boleh di-spill mungkin layanan emergency call nih buat pasien stroke, Dok? Oke. Ya, baik. Kalau pasien stroke emergency call. Emergency call, ya, panggilan ambulan. Ya. Panggilan ambulan itu kalau di kita nomor telepon di unitnya di Siloam di Jember itu ke 0331 2861 911. Kalau untuk yang keseluruhan itu 1500 911. Oke. Baik, kalau di Jember langsung hubungi 0331 2861 911. Kalau untuk keseluruhannya 1500 911. Yang penting paling diingat tuh 911-nya di belakang ya. Iya, harus ada 911. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini Sobat Gay. Anda masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini saya masih ditemani Dr. Grace dan Dr. Yoki. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrolin soal emergency call ya untuk penanganan bagi gegawat daruratan dan trauma. Ada pertanyaan yang masuk tapi mungkin saya agak geser ke nanti dulu ya karena pembahasannya bakal lebih deep ke yang akhir-akhir ini nanti dokter ya. Nah, sekarang kita tadi udah ngobrolin soal triase, sobat, kayak garis-garis yang ada di sana, dan perlu diingat lagi nih untuk layanan medical check up di Siloam Hospitals. Kalau mungkin ada kerabat Anda yang harus segera dibawa ke rumah sakit, Anda bisa hubungi 0331 2861 911 atau untuk layanan secara umumnya di 1500 911. Tapi akan lebih mudah lagi langsung ke yang layanan Jember itu tadi ya, Dok ya. Nah, sekarang kita ke alur pelayanan pasien emergency ini. Boleh dijelasin dong? Ini maksudnya panggilan ambulan. Iya, betul. Kalau panggilan ambulan itu kalau di emergency begitu pasien menelpon ke emergency ke nomor 2861 tadi itu kita biasanya mencatat nama pasien, kemudian alamat, kemudian setelah nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah, setelah kita tutup telepon, kita tuh punya target ya, estimasi dalam waktu 3 menit itu tim sudah berangkat dan akan mengkonfirmasi bahwa tim sedang di jalan menuju ke lokasi. Oke. Jadi begitu di dalam tim ambulan itu juga nanti terdiri dari ada dokter, kemudian perawat, kemudian ada driver begitu dengan timnya itu udah terkualifikasi. Wih, mantep banget ya. Mungkin ini yang perlu kita tekankan juga nih Dr. Grace. Karena setiap rumah sakit mereka memiliki layanan emergency. Ya, betul. Apa yang membedakan layanan emergency Siloam Hospitals Jember dengan rumah sakit lain? Baik, jadi bisa saya sebutkan kalau di rumah sakit Siloam layanan emergensinya itu pertama dari sistem alurnya. Alurnya panggilan masuk bisa masuk melalui 1500 911 atau yang lokal di 286 1911. Mungkin saya juga akan tambahkan bahwa di nomor 1500 911 itu adalah nomor yang bisa dihubungin dari mana saja, dan nanti dari pihak operator yang menerima akan menghubungkan posisi
pasien tersebut di rumah sakit Siloam terdekat. Saat ini di Siloam ada di 41 area di Indonesia. Jadi mau sedang berlibur di Labuan Bajo pun atau lagi di mana, ketika ada kondisi emergensi di nomor yang 1591 tim akan mengirimkan ambulan dari rumah sakit Siloam terdekat. Sementara di 03312811 perbedaannya adalah pada alurnya. Begitu telepon diterima, kami akan menanyakan kondisi emergensi apa yang dihadapi, nomor telepon kontak yang bisa dihubungin, dan dalam 3 menit respon time ambulan akan berangkat. Lalu yang kedua adalah dari fasilitas ambulan yang kami miliki sendiri. Jadi ambulannya bisa kita bilang seperti rumah sakit berjalan nih. Jadi kelengkapannya lengkap, ada alat untuk pacu jantung dan ada obat-obatan khusus yang memang diberikan untuk kondisi emergensi gitu. Ketiga perbedaannya adalah pada kualifikasi dari tim medisnya sendiri. Jadi nggak semua dokter, nggak semua perawat bisa masuk dalam tim tim ambulan yang akan berangkat ini. Jadi hanya dokter dan perawat yang sudah menyelesaikan modul pelatihan dari John Hopkins University nih. Jadi kita untuk tim emergency kami memang kita ada modul pembelajaran yang wajib diikutin dan diselesaikan, dan baru setelah itu mereka bisa masuk dalam tim emergency untuk ambulan dispatch panggilan ambulan gitu. Mantap banget ya, dan nggak kaleng-kaleng dong kualifikasi tim medisnya ya. Kalau belajar langsung di John Hopkins University. Jadi ada modulnya. Oke, modulnya dari situ. Dan tadi yang menarik itu adalah RS berjalan itu loh dalam ambulan. Jadi kalau misalkan ada kegiatan atau penanganan yang harus emergency banget ya di dalam ambulan itu bisa langsung ditangani di sana. Betul, dan di ambulan kami juga ada sistem komunikasinya nih. Jadi begitu pasien datang dan begitu pasien dijemput, kami tiba di lokasi di rumah dan kami tim medis men-assess, kelihatannya pasien ini curiga stroke nih. Dan waktu dari serangan 2 jam sebelumnya. Maka begitu kami kembali ke Siloam, tim di ambulan akan mengalertkan ya. Jadi menghubungi tim di UGD supaya ini pasien yang akan datang adalah pasien kondisi stroke yang masih dalam golden period. Siapkan lab, siapkan radiologi supaya begitu pasien datang bisa langsung dilakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa. Jadi kita bisa hemat waktu nih, gitu. Jadi bisa mempercepat penanganan ya, karena khawatir resiko nggak ada yang tahu kan gitu ya. Betul. Bahkan biasanya keluarga juga udah panik banget ketika kondisi-kondisi gawat darurat seperti itu. Ini nyambung sama pertanyaan yang tadi sempat saya pending dulu. Jadi dia bilang di Siloam itu kan ada layanan home care. Nah, kalau kondisi gawat darurat itu gimana? Apa pada saat di rumah bisa langsung ditanganin gitu? Oke. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kalau bisa ada kondisi gawat darurat di rumah yang dipanggil home care atau layanan emergensinya gitu. Ya, yang betul ada layanan emergensinya. Jadi di nomor 1550911 atau 0331286191. Kenapa? Karena kondisi emergensi kita kan berarti harus respon time-nya harus cepat nih. Berarti yang bisa melakukan respon time secepat itu adalah kondisi panggilan ambulan. Gitu. Ambulan calls itu tadi. Kalau home care kan itu terjadwal ya. Jadi kita nggak bisa langsung begitu dibutuhkan langsung berangkat, bukan karena terjadwal ya. Timnya juga beda. Baik. Kalau home care udah ada layanan sendiri ya. Dan timnya beda. Betul banget. Emergency ya, pakai yang emergency Sobat K. Sekali lagi kami informasikan di 0331286191 atau di 1550911. Nah, yang membedakan kalau 1550911 itu kan enaknya pas lagi dimanapun ya. Kita nggak bingung ya nyari kontak senternya yang mana ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Baik. Jadi jelas Sobat K, kalau kita mendapatkan layanan dari Siloam Hospitals untuk pasien emergency ini jauh lebih berbeda dengan rumah sakit yang lain. Tadi juga menarik, ada ambulansnya, ada RS berjalan tuh istilahnya ya. Itu yang pokoknya keren banget ya Sobat K. Nah, ada lagi pertanyaan yang ini masih ada kaitannya soal emergency ya. Apakah pasien BPJS itu bisa mendapatkan layanan emergency di Siloam Hospitals? Tentunya. Pasti. Jelas bisa semuanya. Jelas bisa, ya. Jadi tidak hanya dari pasien BPJS, jadi kami menerima BPJS tenaga kerja, jasa raharja, ya mungkin kalau insuran juga sudah cukup banyak banget yang insuran sudah swasta bisa. juga ya. Iya. Kalau gitu alurnya gimana? Ketika orang kan udah gawat darurat kan udah bingung tuh mau ngurusin dulu ya.
gimana prosesnya nanti? Yang jelas sih kalau kami karena kondisi emergensi ya, jadi sudah yang penting datang dulu aja. Karena kita yang penting penanganan ke pasien dulu ya, bukan administrasi dulu gitu. Bahkan dengan BPJS pun sekarang sangat mudah, cukup membawa KTP aja, maka nomor kartu BPJS juga bisa di-trace. Ya aktif apa tidak gitu. Iya, oke, yang penting datang dulu ke sana. Dan mengenai layanan-layanan penunjang lain mungkin yang diberikan dalam ya benar. Jadi di Rumah Sakit Siloam sendiri untuk sistem emergensinya sendiri sudah sangat terkonek, jadi secara fasilitas juga sangat memudahkan untuk pasien yang membutuhkan penanganan penunjang radiologi. Itu kita berada dalam area yang terconnecting dengan emergency gitu, jadi itu sangat menghemat waktu, terkonek dengan radiologi, dan bahkan dokter radiologinya sendiri pun juga disupport oleh dokter radiologi dari 41 rumah sakit Siloam dengan berbagai macam konsultannya juga nih. Jadi itu sebenarnya sangat mensupport sangat mensupport layanan emergensi kami. Untuk dokter emergensinya sendiri, dokter radiologinya sendiri pun ketika ada pasien yang sudah dilakukan CT scan atau MRI, walaupun dokternya tidak datang, dokter radiologinya, tapi dia dapat mengakses hasil tampilan CT scan dan MRI dari rumah masing-masing dokter radiologi kami, sehingga yang jelas respon time untuk bacaan hasil pun juga bisa lebih cepat. Demikian juga apabila penanganan tersebut membutuhkan dari dokter konsultan atau yang lainnya, kami juga disupport dari Siloam Radiologi Indonesia, di mana itu banyak banget, jadi konsultan-konsultan yang juga tergabung di situ yang bisa memberikan ekspertise terhadap kasus yang ditangani gitu. Itu dari radiologinya ya. Sementara kalau dari kamar operasinya sendiri juga kami memiliki kamar operasi 5 kamar operasi yang secara kebersihan dan pengaturan suhu, kelembapan, hal-hal itu kan sangat sensitif nih kalau di kamar operasi. Nah itu sudah dimonitor secara otomatis sehingga apabila dibutuhkan suatu kondisi penanganan, maka tim itu bisa alert segera datang juga gitu. Untuk dokternya pun kami juga memiliki 32 dokter, baik itu dokter bedah maupun non bedah, dengan seperti bedah digestif atau bedah pencernaan, bedah tulang belakang, bedah syaraf, bedah onkologi ya untuk kasus keganasan. Jadi kita sudah punya cukup banyak dokter-dokter konsultan yang juga sudah ada di Rumah Sakit Siloam, sehingga untuk penanganan pasien-pasien emergensi itu akan sangat banyak terbantu dengan kelengkapan dokter. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin soal emergency agak ngeri-ngeri gimana ya? Situasinya bukan gimana pengalaman biasanya? yang menyenangkan ya kalau gitu ya? untuk keluarga untuk mengalami kondisi emergency. Dan biasanya pada umumnya pasien-pasien emergency selama ini penyakit apa aja nih dok misalnya? Yang paling sering nih yang kita sering dapatkan adalah kondisi, salah satunya adalah kondisi kegawat darurat di bidang jantung, kemudian kecelakaan juga, jadi trauma center. Itu masyarakat mungkin juga sudah ini ya, banyak yang datang kasus di Jember, kasus kecelakaan lalu lintas cukup tinggi ya. Nah itu juga cukup yang banyak kami temuin. Kemudian kondisi emergensi apalagi nih dokter Yoki yang biasa sering ditangani? Bedah saraf juga banyak. Bedah saraf, ya, kecelakaan lalu lintas, kemudian patah tulang juga lumayan banyak. Betul. Sakit misalnya kayak sakit jantung koroner juga lumayan banyak. Kalau saya stresnya udah emergency banget sebenarnya dok, bisa nggak ya? Stres kehidupan. Tertentu, stres kehidupan. Iya, itu jangan lah ya, jangan dibawa ke emergency. Mungkin kita arikan ke layanan yang lain ya dok, yang baiklah. Nanti kita akan lanjut lagi, masih ada segmen berikutnya Sobatki. Nanti kita akan bahas ada mitos dan fakta juga yang biasanya muncul di sekitar kita. Tetap di BTS, berbagi tips sehat. Jadi di BTS kali ini kita ngobrolin soal kondisi gawat darurat. Nah, ada hal-hal yang berkaitan sama mitos dan fakta seperti yang sudah Anda lihat di minggu lalu ketika saya di edisi yang sebelumnya kan udah nunjukin nih, nanti kita kira-kira akan mendapatkan mitosnya atau faktanya. Anda bisa langsung di Visual Radio di website kastripradiojuber.com atau melalui aplikasi X-Space Radio yang tersedia di Play Store Anda. Baiklah, ini karena berkaitan dengan salah satu penyakit yang paling sering nih dok ya, paling sering mendapatkan penanganan gawat darurat, yaitu stroke. Yang pertama, ketika anggota keluarga tiba-tiba mengalami mulut yang mencong, itu adalah gejala stroke. Mitos, fakta atau mitos? Fakta.
Bentar, jangan sampai salah menyesatkan orang ya. Jadi fakta ya, jadi itu fakta ya dok ya. Betul, jadi tadi sudah disampaikan dokter Yogi ya. Jadi salah satu gejalanya adalah asimetris atau pencong nih di daerah wajah. Kemudian kelemahan sisi tubuh, bicaranya juga pelo gitu. Jadi mesti hati-hati. Ada istilahnya, saya kayak pernah dengar apa itu ya istilahnya, kayak mukanya kayak jadi agak mengkerut gitu dok. Muta mengkerut? Iya, jadi kayak misalnya jadi kayak mencong terus dia jadi kayak ada kelainan gitu ya. Oh, Bell's palsy. Oh, Bell's palsy. Itu lain lagi ya. Betul. Itu mungkin bisa memberikan gejala yang serupa, cuman memang penanganannya akan berbeda. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, karena itu jadi misteri juga buat saya. Iya, itu bukan suatu stroke kalau yang gitu. Oke, hanya memang sama-sama agak mencong-mencong ya. Betul. Yang kedua adalah jika menemukan seseorang yang dalam kondisi sulit dibangunkan, kita biarin aja sampai kira bisa bangun sendiri. Bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu? Jangan dong. Janganlah ya. Gantos ya. Betul, dan ini kondisi yang kita sering banget jumpain ya. Jadi Silom di Jember ini udah 5 tahun. Kasus stroke yang kami tangani juga sudah sangat banyak, tetapi pasien yang datang dalam kondisi golden period, jadi kurang dari 4 jam itu sangat jarang sekali, sedikit banget. Kenapa? Karena ketika kita tanya nih kepada keluarga yang yang mengantar, ini gejalanya kapan sih mulai mulut mencongnya, kapan sih mulai tangan kakinya lemes, dia bilang oh itu udah dari tadi pagi, dari 2 hari yang lalu, atau sejak kapan ya, udah dari 4-5 jam yang lalu, terus diapain kok nggak 2 rumah sakit ya, kita biarkan tidur dulu, mungkin dia kecapean atau apa, jadi setelah bangunnya semakin sulit dibangunkan, atau ternyata kelemahannya tidak membaik, menjadi semakin berat, baru mereka khawatir dan bawa ke rumah sakit. Sayang sekali ya kondisi kayak gitu. Ya, jangan sampai terjadi lah ya. Kadang-kadang kita merasa sesuatu yang hal yang sepele aja lah, paling dia cuma tidur bentar, gak bakal jadi putri tidur selamanya. Yang harus dibangunkan dengan seorang pangeran ya. Gak usah sampai situ. Gimana kita tetap harus ya melakukan penanganan secara medis sobat Kay. Sekali lagi mungkin kita informasi ini emergency call 1550911 atau di 0331 2861 911. Yang berikutnya adalah setelah orang terkena stroke itu bisa mengalami kecacatan. Mitos. Baik. Jadi nggak mesti cacat ya? Nggak mesti. Jadi kalau orang udah terdiagnosa stroke, yang tadi dibilang kan ada golden periodnya. Jadi golden period itu kita untuk mengurangi untuk resiko cacatnya itu. Jadi nggak semua orang stroke itu harus cacat gitu. Bahkan ada yang bisa langsung sembuh sempurna biasa. Jadi stroke itu tidak selalu divonis sebagai cacat gitu, asal kita bisa berikan upaya yang penanganan yang lebih baik kalau bisa datang dalam golden period ya. Walaupun itu tidak menjamin 100%, tetapi setidaknya chance itu ada gitu ya. Ada. Gitu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pasien yang tidak sadarkan diri bisa disadarkan dengan alat pacu jantung. Nah, ini hanya terjadi di drama Korea, Drama Korea, sinetron kan lagi booming ini, betul. Iya, jadi kondisi kegawat daruratan atau pasien tidak sadar itu penyebabnya begitu banyak. Mulai dari misalnya ini contohnya intoksikasi alkohol ya, itu juga bisa menyebabkan pasien tidak sadar, dan penyelesaiannya tidak berbeda-beda tergantung penyebabnya gitu ya. Bahkan untuk kasus masalah jantung sendiri hanya kasus-kasus tertentu yang bisa ditangani dengan alat pacu jantung. Gitu ya. Baik. Jangan terlalu percaya lah ya sama apa yang muncul visual di drakor atau mungkin di drama-drama yang muncul di aplikasi. Yang terakhir ini adalah bantuan atau melakukan pijat jantung bisa dilakukan oleh orang awam. Ya. Fakta ya. Setuju, betul. Bisa. Jadi kalau orang awam itu sebenarnya bisa untuk melakukan pijat jantung atau bantuan dasar hidup tuh ya. Karena kalau harusnya setiap orang itu emang udah memiliki kemampuan atau sudah terlatih. Karena kan kalau di rumah itu kan kadang kalau misalnya kita telepon emergency kan langsung nggak bisa langsung datang loh. Jadi kita harus bisa sebagai orang awam itu untuk melakukan minimal ya pijat jantung itu harus sudah bisa gitu. Jadi sebenarnya sih ya
harus terlatih juga sih sebenarnya, harus ada pelatihan untuk khusus orang awam gitu. Ya. Dan juga apabila misalnya dibutuhkan nih, jadi dari masyarakat misalnya ada atau mungkin dari komunitas ya, kita nih pengen bisa memperlengkapi diri kami dengan kemampuan untuk paling tidak nih memberikan penanganan dasar, bantuan hidup dasar untuk kalau misalnya tetangga, keluarga yang membutuhkan, jadi bisa nanti kontak dengan kami bisa memberikan pelatihan untuk itu, ya gitu. Karena memang itu hal yang kok di luar negeri itu sudah sangat familiar ya. Jadi masyarakat awam bisa memberikan setidaknya yang saksi mata bisa memberikan penanganan awal untuk pasien yang membutuhkan gitu. Baik, dan ini muncul juga di drama Korea. Iya. Jadi masih bisa ditiru kalau ini ya. Betul, kalau itu betul. Gitu. Asalkan penanganan yang tepat dan bisa langsung hubungin Siloam Hospital juga ya. Iya. Lewat apa itu? Lewat WhatsApp atau? Bisa di nomor 0331 281911 atau nomor nasional di 1500 1911. Oke, tetap ya menggunakan layanan yang sama. Nanti kita akan lanjutkan lagi Sobat K, itulah tentang mitos dan fakta yang selama ini beredar ya, dan ini ada kaitannya sama penyakit stroke. Tapi nanti akan ada lagi yang akan kita sampaikan, akan kita share lagi, tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Masih di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Ada satu sesi terakhir lagi. Waduh, saya udah kedatangan. Halo Mas Isan. Halo Dr. Grace. Wah, Mbak Galuh ternyata tadi datang di awal tapi muncul di akhir. Nggak masalah ya Mbak Galuh ya. Karena menunggu itu dessert yang paling manis dessertnya. Mantap banget. Sehat-sehat ya Mbak Galuh ya. Alhamdulillah, semoga Mas Ihsan, Dr. Grace sama Sobat K semuanya sehat selalu. Amin. Saya nggak nanyain yang itu kok. Saya nanyain target biasa. Jangan. Mesti deh. Janganlah ya, karena yang mau saya tanyain adalah ada promo-promo apa nih di Siloam bulan ini? Karena kemarin kan juga kita tanggal 4 itu ada Hari Kanker Nasional ya. Iya. Dan kebetulan kita juga harus mencegah lebih baik gak sih? Terus kebetulan kita di Siloam mengadakan untuk screening payudara. Jadi sekarang sudah mulai bisa nih buat Sobat K, buat saudara-saudara semuanya itu bisa melakukan screening mulai sekarang sampai bulan Februari inilah gitu. Nah, untuk harganya berapa ya? Berapa nih harganya? Spill dong. Saya nggak bisa jawab. Iya. Cuma 200 udah bisa konsultasi dengan dokter spesialis, terus dapat hasilnya juga dalam 1 hari itu sudah jadi. Mantap banget, 200.000 aja ya ternyata. Konsultasi dengan konsultan. Iya. Wah, luar biasa. Sekarang beli junk food udah berapa ya? Sekarang bisa dibuat untuk screening kan lumayan nggak sih? Untuk kesehatan sendiri soalnya. Banyak kedai-kedai kopi yang mahal-mahal juga muncul kan ya, jadi kita perutamakan juga ini fasilitas untuk kesehatan ya, layanan kesehatan. Ada lagi nggak nih Mbak Galuh? Ada banyak sih, kayak kalau kepo bisa langsung di aplikasi kita juga ada di My Siloam. Terus juga bisa juga akses di www.siloamhospitals.com. Di situ kalau di aplikasi itu sekarang kita bisa ngecek secara langsung apa nih badan kita yang nggak enak nih. Kita di situ tuh ada anatomi tubuh kita. Jadi di situ bisa diklik semuanya bahu kita nggak enak nih. Terus kita pencet sesuai apa yang kita rasakan. Gejala yang dirasakan. Iya dokter. Di situ nanti itu muncul rekomendasi untuk pemeriksaannya apa. Sangat ini ya membantu sekali dan cukup spesifik ke keluhan yang dirasakan ya. Gitu. Mbak Galuh tadi itu kan sempat disampaikan kalau kita bisa mendapatkan pelatihan ini, gimana caranya menolong ini ya untuk detak jantung apa tuh istilahnya? Bantuan hidup dasar ya, bantuan hidup dasar. Sampaikan lagi nih. Bisa. Nah, kebetulan kita juga udah ini ya dokter, udah ada dokter dan semua sudah terverifikasi ya dokter, sesuai juga sudah mendapatkan pelatihan juga. Jadi kalau Sobat K dari hotel, dari kantor, corporate atau komunitas yang lain membutuhkan, itu bisa langsung menghubungi di Siloam. Untuk nomornya itu nomor WhatsApp kami itu di
berapa ya waktu itu? Waduh, ini ngetes saya lagi nih, bentar. Enggak. Suka banget nih ngetes ya. Tapi tenang, saya udah follow Instagramnya Siloam Hospitals, meskipun saya pakai akun alter ya. Waduh, untuk nomornya, saya udah nggak punya akun pribadi. Waduh. Nomornya ada di 081 249 13 93. Gampang banget kok Sobat K, langsung aja WhatsApp 08 12 4913 9353 di situ. Nanti kita juga dari jam 8 pagi sampai jam 4 itu kita fast response di situ gitu. Nanti kita juga nanti menyambungkan ke bagian manajemennya untuk bisa dibantu di follow up gitu. Baik, ini juga menyambung lagi, ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini datang dari Sobat K ya. Senam hamil itu masih gratis nggak di sana? Oh iya, masih berjalan. Ya, itu kelihatannya bakal seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan nih supaya persalinannya nanti juga bisa lebih lancar, di situ kan ada instruktur yang juga sudah bersertifikat. Jadi bisa datang untuk acara senam hamil ya. Setiap hari apa biasanya? Setiap hari Sabtu jam 10 sekarang. Jam gitu. 10 sekarang jam 10 pagi ya, bukan malam ya. 10 pagi. Kalau malam nanti pada tidur dong. Oke. Nah, kalau gitu terima kasih banyak nih Mbak Galuh untuk penjelasannya ya. Ada banyak sekali layanan-layanan yang bisa Anda dapatkan di Siloam Hospitals. Anda bisa langsung datang ke Kompleks Lipo Plaza, Jalan Gajah Mada nomor 104. Benar. Samaan. Iya dong. Kalau gitu mungkin ada conclusion dari Dr. Grace nih mengenai pembahasan kita sore hari ini. Baik, jadi untuk teman-teman K nih, jadi yang apabila ada kerabat tetangga yang mengalami kondisi gawat darurat, jadi penanganan awal misalnya ragu-ragu apa yang saya lakukan ya, saya nggak tahu nih penanganan awalnya kayak gimana, segera aja dibawa ke emergency. Kemudian untuk nomor telepon emergency Rumah Sakit Siloam ada di 0331 286 1911 atau 1500911. Dan tadi juga ada pertanyaan nih, apakah kalau kondisi emergency itu tim medisnya menangani pasiennya di rumah atau pasiennya dibawa ke emergency? Jadi yang jelas kondisi emergency membutuhkan penanganan gawat darurat di rumah sakit. Oleh karena itu menghubungi di nomor tersebut ya. Dan di Rumah Sakit Siloam juga kami siap untuk tim ambulannya juga dalam respon time yang 3 menit kami juga akan langsung siap untuk menjemput pasien. Oke. Dan jelas ini ya untuk pasien BPJS juga gratis untuk kondisi emergency ya. Oke, jadi jangan khawatir mengenai masalah biayanya berapa sih. Ini free. Gitu. Biasanya kan kalau BPJS biasanya bawa rujukan nggak sih kalau ke poli ya, ke poli. Ya, tapi kalau emergency ini langsung aja nggak usah pakai bawa rujukan. Betul. Namanya juga keadaan darurat ya. Jadi harus langsung dibawa aja tanpa rujukan. Langsung datang aja ke sana Sobat K. Sekali lagi untuk Anda ya pasien BPJS nggak usah khawatir, tetap bisa datang ke Siloam Hospitals. Juga untuk Anda yang memiliki asuransi swasta juga bakal dilayani di sana. Terima kasih sekali lagi kedatangannya. Terima kasih Mas Iksan. Ya, tadi juga ada Dr. Yoki ya. Terima kasih banyak. Udah nggak di frame tapi nggak apa, saya ngucapin terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tapi next ada tema lain lagi ya di bulan ini ya. Ada dong, sama dokter. Apa ya? Dokternya ini dirahasiain dulu ya. Tapi masih terkait dengan layanan emergency sih. Masih ada kaitannya ya. Jadi kita continue. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah ikut di sesi satunya nih emergency call, kita di minggu depan juga ada dokter konsultan khusus untuk penanganan emergency juga. Gitu. Menarik nih Sobat K. Yang pasti Anda juga bisa mendapatkan ini ya area spine. Jadi itu sangat krusial banget dan pemahaman masyarakat awam masih sangat terbatas untuk itu. Oleh karena itu kami undang untuk datang memberikan ini ya sedikit edukasi. Perlu banget ya edukasi ya seputar kesehatan juga untuk masyarakat. Sudah di-spill ya sama dokter Grace ya. Yang penting ditunggu aja. Dan Sobat K, kalau mungkin Anda kelewatan pembahasan kita sore hari ini, nanti bisa menyimak kembali di YouTube channel K Radio Jember. Jangan lupa Anda bisa follow Instagram Siloam Hospitals Jember @siloamjember dan download juga aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store dan App Store Anda. Sampai ketemu di BTS edisi berikutnya.